Halo, selamat datang di podcast Catatan Kita. Bersama saya Dian Khairinisa Dan saya Wardah Hania yang akan membersamai kalian pada podcast sore hari ini. Ini lanjut apa ulang? Lanjut. Nah, Wadah. Nah, Wadah. Di tengah-tengah kita nih udah ada sosok yang Masya Allah cantiknya. Ada siapa nih Kak Wardah? Iya, jadi kita kedatangan orang penting nih di DPM PBBSI. Siapa lagi kalau bukan Kak Anastasia Wahyudanti Saputri, Ketua Umum DPM PBBSI 2021-2022. Yeay, halo semua. Halo Kak Tasya, gimana kabarnya nikah hari ini? Alhamdulillah baik, sehat sentosa, sehat jasmani dan mental. Alhamdulillah. Ya Allah. Sebelumnya kami ucapin terima kasih banget karena Kak Tasya nih di waktu-waktu sibuknya nih bisa ngeluangin waktu buat kita dan berkenan untuk kita kulik-kulik tentang kisah hidupnya nih. Iya, sama-sama. Insya Allah bisa menginspirasi ya. Amin. Semoga. Kak Tasya, kalau aku boleh kepo dikit, dari sekian banyak organisasi, kan Kak Tasya kan ketua DPM PBSI ya? Betul. Nah, dari sekian banyak organisasi, kenapa sih Kak Tasya tuh lebih milih masuk ke DPM daripada ke BEM? Karena kan rata-rata nih, apalagi maba itu kan pasti lebih tertarik ke BEM gitu kan, Iya, lebih betul. kenal BEM. Kenapa harus DPM? Oke, jadi awalnya itu memang agak sedikit salah paham ya, kenapa bisa masuk ke DPM. Di pas maba itu kan online ya, angkatan 2020 itu online. Dan sebelum masuk kuliah itu aku udah ingin banget masuk ke organisasi kampus, entah apapun, entah BEM atau Ormawa atau yang eskul gitu, intinya yang mengembangkan bakat gitu. Nah, kebetulan saat online itu pas PKKMB ada materi dari BPM FBS. Nah, itu kan legislatif dari tingkat fakultas. Nah, di situ aku tertarik karena fungsinya itu salah satunya pengawasan. Nah, aku sebelum masuk ke dunia perkuliahan udah sedikit tahu gimana rasanya di perkuliahan itu. Nah, katanya kalau misalnya udah masuk kuliah itu bakalan sibuk banget kan, gak bakal ngerasain pembelajaran yang kayak di SMA. Kalau di SMA kan kita pulangnya serempak gitu kan. Nah, aku mikir gimana caranya bisa ikut organisasi tapi nggak sibuk-sibuk banget gitu. Ibaratnya aku masih bisa berkembang tapi aku nggak membelakangi kuliahnya gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk masuk legislatif karena fungsinya itu mengawasi, bukan untuk sebagai penggeraknya gitu kan. Terus juga dilihat dari proyeknya itu sedikit gitu, nggak terlalu banyak kayak BEM. Akhirnya memutuskan untuk masuk ke legis, tapi ternyata katanya lebih baik sebelum ke fakultas itu harus ke prodi dulu, makanya masuk ke DPM. Oke, jadi DPM itu kan badan legislatifnya kampus ya Kak? Ya. Kalau boleh tahu sedikit nih Kak, buat para intelektiver, DPM itu job desk-nya, kewajibannya apa aja nih Kak? Oke. Kalau misalnya di DPM PBSI itu kan di tingkat prodi. Jadi legislatif di tingkat prodi itu fungsi utamanya itu untuk mengawasi kinerja atau proyek proker dari BEM. Itu yang paling terlihat gitu ya. Nah, sisanya itu kita job desk-nya itu mengawasi, terus juga mengatur undang-undang, mengelola undang-undang, membuat undang-undang atau peraturan di tingkat prodi, khususnya untuk Opmawa dan juga Ormawa. Kemudian kita juga mengawasi anggaran dari BEM gitu. Terus salah satunya juga
kita job desk-nya yang paling umum dan yang paling terlihat itu aspirasi dari mahasiswa prodi untuk ke kaprodi atau ke dosen-dosen yang lain gitu. Nah, salah satunya itu job desk-nya. Tapi kita juga ada proker-proker lain seperti seminar, obral itu membahas mengenai legislatif, terus juga kita ngadain rapat atau juga rapat besar itu diadain di awal periode biasanya untuk membahas proker ke depannya, atau juga kita membahas prodi itu ke depannya mau gimanain gitu. Itu sih Marda. Wah, menarik banget nih Intelektiver. Jadi bagi teman-teman Intelektiver yang mau masuk DPM, khususnya maba-maba mahasiswa baru nih, boleh banget nih, karena udah denger kan gimana serunya masuk DPM. Nah, sebagai ketua DPM PBS ini Kak, pasti amanah itu besar banget kan ya Kak? Iya. Tapi pasti di lain sisi tuh ada nilai plusnya, pasti ada hal-hal yang menyenangkannya deh. Nah, boleh dikasih tahu nggak Kak untuk teman-teman Intelektiver, apa sih poin plusnya jadi ketua DPM PBSI ataupun ikut bergabung di DPM PBSI? Baik. Oke, untuk hal-hal yang menyenangkan atau poin plusnya ketika saya menjadi ketua itu, mendadak jadi saya kan. Oke, ketika jadi ketua itu yang paling berkembang yang paling kelihatan nih perubahannya itu ada di dalam diri sendiri sih tentunya. Ketika disahkan, dilantik jadi ketua itu langsung vibes-nya atau kayak tiba-tiba tuh kita berbeda gitu loh, langsung pola pikirnya harus bertanggung jawab gitu. Nah, di satu sisi hal menariknya itu kita jadi punya tanggung jawab buat menyatukan semua kepala di prodi kan, di DPM prodi kan. Nah, poin plusnya itu ketika menjadi ketua dan ada kesempatan untuk menyatukan semua isi kepala manusia itu, kita jadi tahu bagaimana cara orang itu memandang sesuatu gitu. Jadi tanpa disadari aku nggak perlu ngulik-ngulik gimana mereka sifat aslinya mereka, tapi mereka keluar sendiri gitu. Jadinya nggak perlu jadi cenayang ya. Terus juga relasi sih, setelah jadi ketua itu aku jadi lebih dikenal sama legislatif lain. Jadi aku nggak perlu yang effort lebih ya untuk sibuk ikut apapun gitu. Misalnya ikut biar dikenal sama ini, ikut ormawa ini, biar dikenal ini ormawa ini, nggak perlu. Jadi udah ada relasinya sendiri. Terus juga lebih explore ya sama ormawa di kampus, karena pas jadi ketua itu aku baru tahu nih ada ormawa ini. Terus juga aku dapat ilmu baru, oh kalau di Legis di pusat ini sistemnya kayak gini gitu. Terus juga dari BEM itu juga ada pengetahuan barunya, ilmu barunya. Terus ya, mungkin. Oke, tadi kan Kak Tasya udah nyeritain hal-hal yang menyenangkan. Nah, seperti dua sisi logam nih, pasti ada hal yang baik, ada hal yang kurang baik. Ya. Pernah nggak sih Kak terbesit di pikiran Kakak gitu, keraguan di benak Kakak selama memimpin DPM PPBSI? Kayak misalnya Kakak insecure atau stres gitu ngejalanin jadi pimpinan DPM PPBSI. Ya mungkin ada sesi curhat dikit kali ya. Boleh banget. Silakan dipersilakan. Jadi pas jadi ketua itu aku sih gak terlalu terbebani awalnya, karena dari di sekolah sebelumnya itu memang diamanahkan jadi ketua, tak ketua kelas, tak ketua eskul atau ketua nari atau gitu-gitu, eskul yang sifatnya bakat, itu udah terbiasa sebenarnya jadi ketua. Tapi ternyata di kampus ini, di dunia perkuliahan ini emang benar-benar banyak banget orang dari luar yang tentu saja pemikirannya tuh mereka berbeda. Biasanya tiap daerah itu orang-orangnya memang beda gitu pemikirannya.
nggak tahu kenapa, padahal emang orangnya juga Jabodetabek ya sih kebanyakan. Tapi emang ternyata beda gitu, jadinya gegar budaya sedikit, jadinya kayak culture shock gitu. Oh kok dia mikirnya gini ya gitu, padahal apa sih yang bikin mereka beda gitu. Nah di situ yang paling susah ketika menjabat, tentunya lagi-lagi menyatukan pendapat mereka gitu, karena dari pola pikir mereka yang berbeda itu kadang menimbulkan kontroversi kan, atau konflik. Nah jadinya sebelum menyatukan pendapat, kita harus nyelesain konfliknya dulu, jadinya kayak kerja 2 kali gitu kan. Nah selain itu ada lagi sih yang mungkin susah banget buat diselesain tuh, konflik males atau enggak kayak orang-orang yang intoleransi gitu. Jadi misalnya dia udah dikasih kerjaan, gue kan kerjanya cuma ini doang, kenapa gue nambah lagi kerjanya. Jadi tuh kadang ada beberapa anggota yang susah buat ngebantu backup gitu ya, atau mereka tuh susah buat kerjasama gitu. Nah itu sih yang susah buat kita harus gedor-gedor mereka, kita harus ngasih tahu kalau misalnya ini tuh ada alasannya. Kadang pengertian kayak gitu kan nggak bisa semuanya nerima ya. Terus juga yang paling parah, yang paling bikin kepikiran itu kalau misalnya mereka udah intoleran, terus juga mereka itu ternyata punya prioritas yang lebih dari kinerja mereka atau job desk mereka di DPM. Itu udah bingung banget, karena gini ya, mau maksa atau mau ngasih pengertian, tapi mereka punya prioritas lain yang kita sendiri juga nggak bakal bisa bantu gitu. Misalnya kayak kerjaan gitu, beberapa anggota itu kan ada yang kerja. Nah ketika mereka harus nge-backup atau mereka ada job desk lain gitu di lain job desk utamanya mereka, dan mereka harus kerja itu gimana ya, aku kadang bingung gimana nyelesain masalahnya gitu, karena mereka nggak mungkin dong membelah diri gitu untuk menyelesaikan 2 job desk itu. Tapi ya udah, mau nggak mau mungkin aku yang backup, atau yaudah mungkin teman-teman yang lain yang backup. Cuma itu doang sih sampai saat ini jalan keluarnya, yang lainnya belum nemuin gitu. Yang bikin gimana ya, yang bikin OVT sampai sekarang. Oke, intelektifan. Jadi memang untuk menjadi seorang pemimpin itu tidaklah mudah, tapi pasti kita ataupun Kak Tasya pasti bisa menghadapinya. Bahkan sampai di titik ini pun Kak Tasya masih bisa bertahan ya. Masih hidup guys. Masih hidup. Karena Semangat Kak Tasya. hidupnya dijalanin aja ya Kak ya. Iya. Nah selanjutnya nih Kak, kan selain DPM PBSI sebagai ketua, nah aku dengar juga Kakak ini ya ikut organisasi KSPA. Iya. Terus juga apalagi sekarang perkuliahan udah di tingkat ketiga, dan tingkat ketiga semester 5 ya? Iya, semester 5. Itu gimana sih Kak cara membagi waktu antara DPM, antara KSPA, dan antara akademik sendiri kuliah? Oke. Ya, jadi kebetulan banget ini beruntung ya, karena di prodi kita kan masih online ya, khususnya yang semester 5 itu masih online. Jadi ngatur waktunya itu seperti orang-orang lain kayaknya, manajemen waktunya itu skala prioritas. Yang paling penting, yang paling utama itu dikerjain duluan tentunya. Tapi yang ada kendalanya itu karena rumahku jauh. Nah kegiatan-kegiatan yang di kampus itu jadi harus lebih dulu dikerjain. Yang kegiatan-kegiatan di luar kampus itu harus lebih dulu dikerjain gitu. Terus kayak misalnya nih, ada tugas, tapi aku jam 10 harus ke kampus gitu. Otomatis karena rumahku jauh, perjalanan ke kampus itu 2 jam. Jadi aku harus kerjain sebelum jam 8 gitu. Jadi sebelum jam 8 aku harus sudah ngerjain tugas yang deadline-nya mungkin hari ini atau besok. Terus baru ke kampus gitu sih. Sampai saat ini aku ngerjainnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya ada hal-hal yang
bentrok, sebisa mungkin aku cari yang paling penting. Misalnya kalau misalnya di DPM itu ada rapat, ya aku lebih duluin DPM. Kalau untuk KSPA itu alhamdulillah kegiatannya itu kebanyakan di hari weekend karena mungkin tingkatnya universitas kali ya, jadi memang banyak kan prodinya, mungkin susah juga nyesuaiin waktunya, jadinya kita ambil weekend gitu aja. Oke, intelektual. Ternyata Kak Tasya ini termasuk kura-kura ya. Kura-kura Kuliah rapat. Betul. Oke, kita beralih ke pertanyaan pribadi nih Kak. Ayo. Apa ya? Gimana dari tadi udah pribadi, itu kayak udah personal banget. Boleh dijawab atau enggak sih Kak? Oh, ini? boleh. Ya. Gimana sih tanggapan atau respon orang tua Kakak nih? Kan sibuk banget kan tadi kan, KSPA, kuliah, ketua juga gitu kan. Itu gimana tuh Kak? Soalnya kan ada orang tua yang kayak jangan nanti kamu akademiknya turun atau gimana. Terus ada juga orang tua yang ya udah biarin aja terserah dia gitu. Itu gimana tuh orang tua Kak? Kalau dari orang tua aku sendiri alhamdulillah mereka dukung, mereka support, tapi emang mereka agak gimana ya, kayak kok balik malam mulu gitu, kayak kenapa sih harus balik malam gitu, kayak kenapa nggak dari tadi pulangnya gitu kan. Soalnya kalau misalnya aku pulang dari sini jam 8 nyampe sana jam 10 ya. Jadi kayak aku bingung juga gimana caranya. Kan memang rapatnya selesai jam 8 misalnya gitu. Tapi sejauh ini nggak ada yang ngelarang kayak buat suruh berhenti, itu nggak ada sih. Terus juga untuk akademik sejauh ini aku berusaha buat mempertahankan apa yang aku sudah gapai gitu, jangan sampai turun. Terus juga aku selalu ngasih tahu mereka kalau misalnya aku ada hambatan atau kayak aduh gara-gara ini gak fokus gitu, aku selalu ngasih tahu mereka. Terus juga nilai gitu, itu aku selalu terbuka tanpa mereka tanya. Mereka sebenarnya nggak pernah nanya-nanya nilai aku kayak gimana, terus kuliahnya gimana, tuh mereka terserah gitu. Bahkan aku aja bangun tidur dari SD nggak pernah dibangunin karena mereka ngerasa itu tanggung jawab kamu gitu. Kalau kamu yang mau sekolah ya udah kamu yang harus bangun pagi gitu. Tapi ya kalau aku nitip misalnya bangunin dong tolong, ya dibangunin sih, cuma nggak yang rutin gitu, nggak, ibaratnya nggak terlalu dimanja deh, benar-benar mandiri banget. Mungkin balik lagi ke DPM. Kayak Ketika kakak merasa mungkin insecure atau lagi di bawah tekanan gitu, biasanya tuh motivasi apa sih yang membuat kakak tuh bisa bangkit lagi dan bisa percaya diri lagi untuk apa ya, mempertahankan atau menjalankan amanah sebagai ketua? Oke. Jadi FYI aja, for your information. Jadi aku itu orangnya benar-benar nggak enakan. Terus juga nggak enakan, terus apa sih ya, nggak bisa gitu lepas tanggung jawab gitu aja gitu. Kayak menghilang itu tuh nggak bisa. Terus aku itu orangnya yang HP kayak nggak bisa dibilang 24 jam sih, tapi kayak kalau misalnya ada notif mungkin langsung dilihat di saat itu juga gitu. Nah hal-hal itu kadang jadi weakness aku sendiri kan. Jadi aku kayak ngerasa kalau nggak dibales chatnya jadi ngerasa bersalah gitu. Terus kalau misalnya aku kurang maksimal misalnya ngasih pendapat atau kinerja aku di DPM itu kurang maksimal, aku kayak ngerasa bersalah sendiri, terus nggak enak sama yang lain. Hal-hal itu kan weakness aku. Tapi ketika aku down atau aku ngerasa ini udah nggak bisa gue pegang, ini gue udah ngerasa kayak terlalu bentrok, terlalu banyak gitu, itu kan jadi gimana ya, jadi tekanan ya. Nah motivasinya dari weakness itu lagi. Gimana? Jadi karena aku nggak enakan dan aku takut karena aku ngerasa bersalah juga, jadi aku sebisa mungkin harus selesain ini semua gitu.
ya mungkin aku ngelesainnya satu-satu, atau aku minta bantu teman gimana caranya. Terus ya dari saran-saran orang lain itu kadang ngebuka pikiran aku juga kalau masalah tuh emang bukan didiemin aja, tapi harus diselesain, harus dikelola, harus dijalanin juga. Itu paling motivasinya. Tapi sejauh ini yang paling motivasi, yang paling apa ya, yang paling ngena atau yang paling ngaruh itu dari teman-teman BPH kalau di DPM ya, karena teman-teman BPH kan paling tahu aku gitu. Terus juga mereka udah tahu cara pola pikir aku, cara kerja aku. Mereka selalu ingetin kayak, kok tumben hilang, kok tumben nggak ada balasnya lama kayak gitu, lagi kenapa, mereka selalu kayak gitu. Walaupun kata-kata motivasinya nggak yang kayak word of affirmation banget ya, kadang kayak jatuhnya julitin kayak gitu. Tapi itu benar-benar membuka pemikiran aku sih, daripada diem aja. Iya benar. Iya. Biasanya emang kalau orang-orang terdekat tuh ngasih apa namanya, kekuatan buat kita tuh emang beda kan, lebih udah halus gitu. Oke, lanjut keluarga. Menutup obrolan kita hari ini. Oh, udah selesai. Iya. Pas banget di senja. Impian atau target apa yang akan kakak capai selanjutnya? Dan boleh dong kakak kasih closing statement buat mahasiswa-mahasiswa yang masih ragu untuk masuk organisasi. Oke. Karena ini penutup mungkin agak panjang atau mungkin agak belibet, agak muter-muter juga. Jadi cita-cita ya atau impian ya? Target. Target. Untuk target ke depan nggak yang tinggi-tinggi sebenarnya, pengen lulus tepat waktu aja. Atau enggak ya, amin. Atau ya IPK aku bertahan gitu, nggak menurun insyaallah. Soalnya kan ngaruh ya buat kelulusan juga. Terus aku pengen banget yang terdekat ya, pengen banget lolos di kampus mengajar. Soalnya aku kepo banget gimana sistemnya, terus juga gimana sih ikut MBKM di luar kampus langsung gitu kan. Soalnya selama ini MBKM di dalam kampus dan online gitu. Terus impian satu lagi kayak tadi kepikiran deh, cuma oh iya, aku pengen banget jadi magang di Kemendikbudristek gitu, atau di apa deh, lupa yang tepat bahasa itu. Badan bahasa. Iya, nah badan bahasa. Pengen banget, tapi itu ya mungkin masih jauh. Cuma semoga dari saat ini sampai nanti ada langkah-langkah lah yang bisa menuju ke sana gitu. Terus ada apa? Closing statement. Oke. Buat teman-teman semua yang mungkin ada yang mahasiswa baru atau juga ada yang belum ikut organisasi, sebenarnya organisasi itu bukan suatu paksaan, tapi organisasi itu wadah kalian buat mengembangkan diri, untuk meluaskan relasi kalian, terus juga mengemban ilmu. Jadi mengemban ilmu bukan cuma di perkuliahan aja, tapi dengan kalian belajar melihat cara pandang orang lain itu juga termasuk ilmu gitu kan. Melihat orang lain menyelesaikan masalah itu juga ilmu. Lalu untuk kalian yang masih bingung atau kalian cuma ngikutin perkuliahan aja, coba deh kalian kontribusi sedikit, entah di prodi atau di fakultas atau di universitas. Maksudnya kontribusi di sini itu dalam hal apapun ya. Jadi kan ada ya yang kuliah doang gitu. Coba ikut kontribusi di sistemnya mereka, biar tahu gimana dunia luar kayak gimana, biar kalian juga nggak gegar budaya ketika kalian masuk ke dunia pekerjaan, karena memang dunia itu lebih keras dari dunia perkuliahan gitu. Ya, closing statementnya untuk semua, sebaik-baiknya orang yang sukses itu orang-orang yang berkontribusi, bukan hanya memberikan saran. Ya, terima kasih. Wah, Masya Allah sekali. Keren banget nih. Semoga kita sama-sama berdoa nih buat
Kak Tasya, semoga apa yang dicita-citakan dan diimpikan ke depannya itu segera terkabul. Amin. Semoga kalian juga ya. Amin. Amin. Oke. Tapi sayang banget ya Wardah, Iya. perjumpaan kita dengan Kak Tasya ini di podcast ini nih cukup sampai di sini. Dan Masya Allah banget cerita-cerita dan juga informasi yang bisa kita dapat dari Kak Tasya ini sangat menginspirasi. Iya, Sangat bermanfaat. semoga bermanfaat. Oke, baik teman-teman, jangan bosan, jangan sedih. Kita pasti selalu akan bersama kalian di kala suka maupun duka. Saksikan terus catatan kita setiap hari Minggu jam 8 malam. Mading sekolah terpampang poster. Kalau oh iya boleh, ulang. Mading sekolah terpampang poster. Cakep. Kalau jadi anak haruslah patuh. Artinya Sampai jumpa intelektiver. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih Kak Tasya. Terima kasih Kak Tasya.